Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini akidah. Kita asalnya mempelajari usulul tsalatsa, 3 dasar utama. Untuk dasar pertama sudah kita lewati. Kita sudah masuk di dasar kedua, yaitu madinuka, apa agamamu. Ad-din itu ada 3 rukunnya, Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing mempunyai rukun. Islam itu ada 5 rukunnya, iman ada 6, ihsan 1. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, dan kita sedang mempelajari tentang keutamaan tentang la ilaha illallah. Yang ini adalah rincian dari syahadat pertama atau rukun Islam yang pertama. Dan sudah berlalu pembahasan keutamaan dari la ilaha illallah sampai kepada ini perkataan beliau sampai kepada perkataan Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Saya ulang dari perkataan ini, wahadihil ayatu, ayat ini surat An-Nahl ayat 2 ini, hiya awwalu ma addatallahu ala ibadihi minan ni'ami fi hadis surah. Ini yang termasuk kenikmatan pertama yang Allah sebutkan di surat An-Nahl. Fadalla dzalika, ayat ini menunjukkan ala anna taufiqa lidzalika, bahwa taufik Allah untuk ini atau kepada ini, yang dimaksud ini adalah la ilaha illallah. La ilaha illa ana fattaqun. Huwa bahwa la ilaha illallah itu a'zamu ni'amillahi ta'ala. La ilaha illallah itu yang Allah sebutkan. Jadi di surat An-Nahl Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan. Tapi kenikmatan yang tertinggi, yang paling agung adalah la ilaha illallah. Allati asbaghaha ala ibadi, yang Allah curahkan kepada hambanya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti juga Allah firmankan dalam surat Luqman ayat 20. Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu. Allah mencurahkan kepada kalian nikmatnya. Ni'am ini jamak, asalnya nikmatun, itu kalau mufrad. Zahiratan wa batinatan, kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Saya ulang, artinya Allah mencurahkan pada kalian kenikmatan-kenikmatan yang zahir dan batin. Qala Mujahid rahimahullah, berkata Mujahid rahimahullah, ini menjelaskan tentang tafsir surat Luqman ayat 20. Curahan nikmat dari Allah secara zahir dan batin itu, kata beliau, la ilaha illallah. Wa qala Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, dan juga telah berkata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah,
Ma an'amallahu ala abdin, tidaklah Allah itu mencurahkan pada hamba satu kenikmatan. Minal ibad, dari hambanya, nikmatan, satu kenikmatan, a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Dari kenikmatan Allah memahamkan pada hambanya tentang la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya kenikmatan terbesar dari Allah itu apa? Orang itu mengerti atau faham makna la ilaha illallah. Itu sampai sini yang dulu. Wa min fadailiha, berikutnya yang termasuk keutamaan la ilaha illallah. Annallaha wasafaha fil Qur'an, Allah mensifati la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an. Bi annaha, bahwa la ilaha illallah itu al-kalimatut thayyibatu. Oleh Allah dikatakan apa? Kalimat thayyibah. Kalimat yang thayyibah itu bagus ya. Kalau makanan itu bergizi ya. Nah, seperti firman Allah, kulu min rizkillahi halalan thayyiban ya, halal dan thayyib. Belum tentu yang halal itu thayyib ya. Seperti batu itu kan ya halal ya, makan batu. Tapi kan ya enggak thayyib. Nah, atau misalnya daging sama menjes. Nah, daging itu halalan thayyiban. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah mempermisalkan kalimat thayyibah? Nah, ini la ilaha illallah itu disebut kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Bagaimana pohon yang bagus? Asluha sabitun. Akarnya kuat, kokoh. Wa far'uha fis sama. Cabangnya naik ke langit. Nah, tu'ti ukulaha, menghasilkan buah kullahinin, setiap saat. Jadi setiap saat berbuah. Bi'idzni rabbiha, atas izin dari Rabbnya. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakarun. Begitu Allah membuatkan permisalan agar pada manusia agar manusia itu yatadzakarun, itu berzikir, ingat kepada Allah. Nah, tujuan orang itu diturunkan syariat itu supaya intinya berzikir. Karena di kondisi berzikir ini kondisi terbaiknya manusia. Paling tenang itu kalau zikir. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kata Allah, orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan apa? Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Di sini sampai Allah Subhanahu wa taala membuatkan permisalan-permisalan. Untuk apa permisalan itu? Untuk mempermudah pemahaman dari suatu yang maknawi, yang enggak nampak, oleh Allah dibuatkan permisalan yang nampak, yang mudah difahami, mudah dicerna, sering dilihat, yaitu berupa pohon. Nah,
Sama dengan iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu kan suatu yang gaib, yang enggak nampak. Tapi itu malah menjadi ukuran baik buruknya seseorang. Derajat seseorang itu tergantung keimanannya. Tergantung sesuatu yang enggak nampak. Ya. Sehingga Rasul bahkan takwa pun Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini, di hatinya, di dadanya. Enggak nampak ketakwaan itu. Nah, dalam masalah iman Rasulullah SAW bersabda, innamal imanu yakhlaku. Iman itu kata Rasul yakhlaku. Bisa lusuh. Kama yahlaku thawbu. Seperti lusuhnya pakaian. Nah, di situ dibuatkan permisalan. Iman itu yang enggak nampak bisa lusuh. Seperti pakaian yang lusuh. Pakaian yang nampak. Pakaian itu nampak. Jadi iman itu kayak gitu kata Rasul. Lama enggak disiram, lama enggak dicuci. Fas'alullaha at-tajdid. Maka mintalah kepada Allah at-tajdid. Mintalah kepada Allah at-tajdid artinya pembaharuan. Yang kalau pakaian di laundry, dicuci, dijemur, disetrika. Selesai setrika itu sudah bentuk jadid, bentuk baru, bagus. Enak dipakainya enak, tidak bau, tidak kotor. Iman seperti itu. Ini yang zen itu kalau kita lihat tafsirnya ya. Ana lupa tadi nggak nyiapkan. Di As-Sa'di. Surat Ibrahim juz berapa? Juz Israel, ini setelah Israel, Al-Kahfi, hah? Surat 12. Surat 12. Ke-14 berarti ini ya. Ibrahim ayat berapa tadi? Iya. Ibrahim 465 ya. Ini surat An-Nahl 16. Ibrahim 14. Ini surat 15 ya. Ini Ibrahim ayat ayat 60 64. Ini kan ya.
Nah ini. Salah kalau ayat 24, bukan 64. Ini kan 24, 26. Nah, ayat 24 sampai 26 ini satu tema dari pengklasifikasian dari Al-Imam As-Sa'di ini. Dan kita bisa baca sampai 26. Kata beliau, Yaqulu ta'ala, Allah menerangkan, mengatakan di surat Ibrahim ayat 24 ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu permisalan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah muslimin sudah hafal dan tahu maksudnya ya la ilaha illallah ya. Sampai bikin lagu-lagu. Kalimat thayyibah itu kata Al-Imam As-Sa'di wahia syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kalimat thayyibah itu kata beliau apa? Syahadat la ilaha illallah. Ini syahadat pertama di rukun Islam. Wa furu'uha dan cabangnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kasajaratin thayyibatin. Jadi syahadat la ilaha illallah itu seperti pohon yang bagus. Apa itu? Wahya an-nakhlatu, kurma. Yang disebut juga dengan pohon surga. Asluha sabitun, akarnya itu kokoh, fil ardi, di muka bumi. Kalau di kitab hadis itu, akarnya itu rukun iman yang 6 itu. Itu akarnya, pokoknya, rukunnya. Yang nggak boleh muslimin menolak salah satunya, apalagi semuanya. Wa far'uha dan cabangnya muntashirun. Muntashirun itu menyebar. Fis sama di langit. Wahya kasiratun naf'i daiman. Nah, menyebar itu maksudnya banyak memberi manfaat daiman selalu. Nah, tu'ti ukulaha ay samaratuha. Menghasilkan buah kulahin setiap saat. Nah, ini kayak menjelaskan pohon saja, ya. Pohon secara nyata. Bi'idhini rabbiha atas izin dari Rabbnya. Fakadzalika sajaratul iman. Nah, ini bandingannya, ya. Demikian juga pohon iman. Tempatnya di mana pohon iman? Di hati. Jadi hati itu ladang. Ladang iman. Nah, di sini setiap kita itu menjadi petani untuk menanam iman di ladang, di hati kita. Kaidah orang bertani itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Itu sebelum bercocok, sebelum menanam, sebelum naruh biji jagung atau padi, itu disiapkan dulu ladangnya. Ladangnya disiapkan, jangan kemudian nanam, rumput-rumputnya masih belum dibersihkan. Tanahnya belum diolah, kalau sekarang dipacul, dibajak, sampai siap ditanami, lembut. Nah, sudah bersih. Demikian juga kalau mau menanam iman, hatinya dibersihkan dulu. Jangan ada niatan jelek, niatan duniawi. Cara menanam iman sebelum ditaruh benihnya. Nah, dan itu kaidah menanam apabila menginginkan hasil pertaniannya itu bagus. Bukan berarti kalau enggak dibersihkan itu enggak tumbuh, ya tumbuh. Tapi beda jauh nanti hasilnya dengan yang ditanam, dibersihkan dulu.
Dan biasanya sebelum naruh benih, orang itu sudah tahu namanya pohon jagung itu kayak apa. Namanya pohon padi itu kayak apa. Karena biasanya setelah tumbuh padinya, nanti ada rumput yang mengikuti yang serupa. Kayak pohon padi. Kalau nggak tahu pohon padi, bisa keliru. Yang dibuang malah padinya, rumputnya dibiarkan. Nah itu rumput-rumput itu subuhat. Kalau imam itu, iman begitu kita ngaji sunnah, wah iya kok semua ngaku ahlu sunnah semua ini. Bagaimana ini? Semua ngaku berpegang pada Al-Quran dan sunnah. Terjadi kerancuan, kebingungan. Kenapa? Karena nanamnya itu belum nggak dibersihkan dulu ya. Atau walaupun dibersihkan tadi, begitu muncul rumput segera dibuang. Nah, segera apa orang bilang itu? Apa kalau di ke sawah orang buangi rumputnya itu? Apa? Buangi rumputnya itu apa? Matun. Nah, buangi rumput-rumputnya. Itu rumputnya itu dipisah, maunya dibuang. Karena itu diyakini akan mengganggu pertumbuhan. Pertumbuhan pohonnya tadi, ya. Pertumbuhan padinya. Demikian juga subuhat itu akan mengganggu pertumbuhan iman. Orangnya nggak tegas, ya. Sana sini. Nah, pramukaan, sana senang, sini senang. Nah, untuk sama-sama sayonara. Nah, itu kenapa? Karena dia nanamnya ladangnya nggak dibersihkan dulu. Sehingga kata ulama, membersihkan hati itu lebih diutamakan dan didahulukan daripada menanam. Ya. Ojo mek semangat nanam tok, ladangnya nggak dibersihkan. Ya, nanti dia bilang, Mas yo nggak dibersihkan tumbuh. Ya beda tapi. Beda tumbuhnya ya tumbuh tapi beda. Nah, maka orang yang niat belajar sunnah, ya cari guru yang ngajari sunnah. Jangan semua guru, kan di sana juga ada baiknya. Guru sana ya ada baiknya, guru sana ada baiknya. Sehingga dia ngaji ke sana sini. Oh, sana tadi kok begini, ya mulai itu. Di sini kok begini. Nah, ya. Akibatnya apa? Subuhat. Nah, ngajinya sana sini bingung. Sehingga hasilnya tidak bagus buahnya. Memperbaiki ladang lebih didahulukan dari sekedar menanam. Kalau istilah para ulama, memperbanyak amalan atau memperbaiki hati itu lebih didahulukan daripada memperbanyak amal. Karena amal yang banyak tapi akidahnya mencelek. Nah, dasarnya mencelek kan yo api apa jeleknya gitu. Kan ini dalam rangka mencintai Rasul. Ya. Karena kemudian diangkat dalil-dalil tentang kemuliaan Rasul, ayat, hadis, hafal semua kan ya. Ya enggak bertentangan soal itu, tapi kamu mengadakan ulang tahunnya itu siapa yang ngajari? Asluha sabitun fi qalbil mu'min. Akarnya kokoh di hati seorang mukmin. Jadi dituntut kalau ingin berbuah tanaman imannya itu dikuatkan dulu apa? Akarnya. Berarti di sini kita dituntut untuk faham betul tentang rukun iman yang 6. Nah, kita masih belum masuk ke rukun iman. Ini sudah masih di rukun Islam ya. Di syahadat.
Ilman wa i'tiqadan. Secara ilmu, faham betul. Iman kepada Allah itu apa saja yang dibahas. Apa saja yang dibahas iman kepada Allah. 4. Apa saja? Nah itu kan. Nah, kan tidak tahu. Rukun iman, rukun pertama. Pertama yang dibahas iman kepada Allah. Meliputi 4 perkara. Iman dengan wujudnya Allah. Iman dengan rububiyah Allah. Iman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat, iman dengan asma wa sifat. Nah, yang kedua beriman kepada malaikat. Meliputi 4 perkara. 1, nah gitu. Sampai iman kepada takdir secara rinci. Tapi nanti itu kita masih di rukun Islam pertama, 2 kalimat syahadat. Kayaknya ini juga panjang, walaupun cuma rukun Islam pertama, kayaknya nggak selesai sebulan 2 bulan. Kecuali kita ngajinya sehari 3 kali. Nah ini kan sebulan 2 kali ya. Wa far'uha, pohon iman itu cabangnya. Jadi dasar akarnya tadi apa? Rukun iman baik secara ilmu dan i'tiqad, keyakinan. Itu harus kuat di dalam hati. Yang rukun iman 6 itu. Wa far'uha, dan cabangnya minal kalimati thayyib, cabang dari kalimat thayyib ini, dari kalimat syahadat ini. Minal kalimit thayyib, cabangnya itu akan berbentuk ucapan yang baik. Nah, wal amalus soleh, yang kedua berupa amal soleh. Ini cabang-cabangnya. Nah, jadi ucapan yang baik ini termasuk buah atau cabang dari pohon yang bagus. Amal soleh, wal ahlakul mardiyah, ama ahlak yang mardiyah diridhoi. Wal adabul hasanah, adab yang baik itu naik ke langit atau fis samai daiman. Yas'udu ilallah, tadi itu naik ke langit, naik kepada Allah. Ya. Naik kepada Allah. Kapan itu naik? Kalau ucapan yang baik, amalan soleh, sholat misalnya, akhlak yang diridhoi, adab yang baik, itu memang bersumber dari akidah, bersumber dari keimanan. Kenapa sampean bicara yang baik? Ini perintah Allah. Saya menjalankan perintah Allah. Saya ingin ridho Allah. Apa tadi? Kenapa sampean bicara yang baik? Ini perintah Allah. Kemudian ingin saya kerjakan, ingin ini perintah Allah, ini perintah Allah, ini syariat Allah. Saya baca dalilnya sehingga saya amalkan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, itu naik yang seperti itu amalan yang baik. Jangan bicara yang baik, diamnya saja. Ya, diamnya saja naik. Loh Pak, Mas kok diam? Iya, Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Iya, karena Rasul mengatakan barang siapa beriman, Bapak ya. Sapane wong iman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, percaya pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Zaman kok diam, Mas? Iya, Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan diam. Kalau tidak bisa bicara yang baik. Berarti diamnya orang beriman itu apa? Ibadah. Dan itu termasuk buah juga. Buah daripada iman. Maka itu naik kepada Allah. Diamnya itu berpahala. Naik kepada Allah.
Daiman ini selalu naik. Masya Allah, orang beriman itu diamnya itu berbobot, bernilai pahala di sisi Allah. Belum lagi bicaranya, karena orang beriman itu bicaranya apa? Manis, enak didengar. Karena dia bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Yas'udu ilallah minhu minal a'mali, berupa amalan-amalan, wal aqwali, ucapan-ucapan, allati tahrujuha syajaratul iman. Yang ini merupakan buah dari pohon iman. Nah, ma yantafi'u bihi al-mu'min wa yanfa'u ghairahu. Dan ini yang bisa memberi manfaat kepada orang mukmin dan kepada lainnya. Artinya ada pahalanya, ada nilainya, ucapan, perbuatan, diam. Kalau itu yang pelakunya adalah orang mukmin. Jadi berbobot orang mukmin masih meneng-meneng gitu, jangan diremehkan ya. Tapi kalau nggak beriman walaupun gerontang-gerontang ya kayak tong gitu, tapi kan kosong menunjukkan kalau gelontang-gelontang. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Allah Subhanahu wa taala membuatkan permisalan pada manusia supaya manusia itu berzikir. Ma amarahum bihi wa nahahum anhu. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, Allah membuatkan permisalan. Nah, fa inna fi darbil amsal, karena dengan dibuatkan permisalan, takriban lil ma'ani, dalam rangka untuk mendekatkan makna. Al-ma'kulatu yang bisa diterima akal. Jadi akalnya ngepas dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, mudah diterima oleh fitrah. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis kitab judulnya Al-Amsal fil Quran. Jadi permisalan dikumpulkan. Al-Amsal fil Quran. Mungkin kita belum pernah tahu covernya kayak apa ya. Apalagi baca isinya. Padahal itu penting. Karena di situ Allah membuatkan permisalan-permisalan. Fa inna fi darbil amsal, karena dengan dibuatkan, karena pada percontohan atau permisalan-permisalan itu maunya Allah untuk supaya mudah difahami. Takrib itu mendekatkan makna yang bisa diterima oleh akal. Minal amsalil mahsusah, berupa permisalan-permisalan yang mahsusah. Mahsusah itu bisa diindra. Pohon itu indra, dilihat ya. Pakaian bisa dipakai, dirasakan kayak gitu. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti ketika kita menghadap Allah kemudian bilang nggak paham. Oh iya saya baca dulu ya Allah tapi nggak paham. Loh, kok nggak paham bagaimana, kan sudah saya buatkan al-amsal. Nah, ya. Permisalan-permisalan. Maka baca Al-Quran itu penting, tapi memahaminya lebih penting lagi. Dari sekedar apa? Baca. Wa yatabayyanal makna, dan dalam rangka untuk memperjelas makna. Alladzi aradahullah, makna yang diinginkan oleh Allah. Ghayatal bayan, dengan puncak bayan. Bayan itu penjelasan. Jadi sudah penjelasan dari Allah, kemudian dibantu oleh Rasulullah SAW, itu sudah puncak ghaya. Wayat tadihu ghayatal wudu, dan diterangkan oleh Allah makna-makna ayat ghayatal wudu dengan penjelasan sejelas-jelasnya. Kenapa itu oleh Allah dilakukan? Wahada min rahmatihi,
Dan ini menunjukkan rahmah Allah, karena Allah itu Maha Rahim. Karena Allah itu Ar-Rahman, Maha merahmati dirinya. Ar-Rahim, Maha merahmati. Apa bedanya? Kalau Rahman itu sifat dirinya, kalau Rahim perbuatannya. Perbuatan apa? Merahmati. Dan ini bentuk pengajaran yang terbaik dari Allah. Pengajaran terbaik itu diikuti dengan amsal, contoh-contoh. Falillahi atammal hamdi wa akmali wa amiha. Maka segala puji bagi Allah, yang sempurna terpujinya Allah. Nah, fahadhihi sifatu kalimat tauhid. Inilah sifat kalimat tauhid. Wasabatuha, dan kokohnya kalimat tauhid fi qalbil mu'min, di hati mukmin. Summa dzakara diddiha, kemudian Allah sebutkan lawan daripada kalimat thayyibah. Wahya kalimatul kufri, lawannya kalimat thayyibah, lawan dari kalimat tauhid adalah kalimatul kufri. Wa furu'iha, dan cabangnya. Faqala, maka Allah katakan, wa masalu kalimatin habisatin kasajaratin habisatin, seperti pohon yang jelek, al-ma'kalu, rasanya gak enak, wal mat'amu, gak enak dimakan dan rasanya ndak enak. Wahya sajaratul hanzol, yaitu pohon hanzol namanya. Pohon hanzol itu nggak ada baunya dan pahit. Nah, ingat hadis itu ya, Rasulullah mempermisalkan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti apa? Seperti buah apa? Utrujah. Ya, rihuhu thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum, rasanya manis. Itu pohon buah apa? Utrujah. Yang kedua, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran. Seperti apa? Kurma. Ta'muha khulwun la rihalahu. Tapi enggak ada baunya, ya. Tokmun itu rasa, itu iman masuk di hati, dia paham. Nah, karena dia belajar tafsir saja tapi malas baca, itu ya. Kan maknanya paham tapi dia nggak baca. Itu mukmin yang nggak baca Quran. Kalau orang munafik yang membaca Al-Quran, itu baunya harum, tapi nggak ada rasanya. Kata Rasul seperti apa? Raihanah. Nah, ada buah atau pohon, baunya harum, tapi nggak ada rasanya. Kemudian yang terakhir, orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, itu kal handolah, seperti handolah. Ijtasat hadis syajarata min fauqil ardi. Jadi tidak ada akarnya. Jadi dia di permukaan tanah. Malaha min koror, tidak punya penyangga. Nah, gitu, kena angin, kena air, katut. Nah. Aimin subutin, tidak ada penguat. Fala uruqa tamasukuha, tidak ada akar yang bisa menahannya. Wala samratun salihatun, tidak menghasilkan buah yang enak. Tan tajiha, yang bisa dipanen. Bal in wajada, bahkan kalau misalnya ada buahnya, fiha samaratun faya samaratun khabisa. Kalau toh ada buahnya pahit. Nah, gak enak, pahit.
Kadzalika kalimatul kufri wal ma'asi, demikian juga kalimat kufur dan maksiat laisa laha tsubutun nafi'un fil qalbi. Maka ucapan kufur sebagai buahnya dan kemaksiatan itu tidak ada manfaat bagi hati, bahkan bisa ngotori. Wala tasmuru illa kullu qaulin khabisatin, dan tidak akan berbuah kecuali hanya membuahkan ucapan yang khabis, ucapannya jelek, gak enak didengar. Wa amalun khabisun, amalannya juga jelek. Nah, yastadirru bihi sahibuhu wala yantafi'u, dan itu bisa membahayakan orangnya dan tidak bisa memberi manfaat pada orangnya. Fala yas'udu ilallah, kemudian juga tidak naik kepada Allah. Kalau orang mukmin kan naik terus, ya. Setiap pagi naik amalan, di hadisnya setiap sore naik itu amalan siang, dan setiap pagi naik amalan malam, ya. Dan itu disaksikan oleh malaikat yang menyaksikan. Yang di ayat wasyahidin wa masyhud, itu surat apa itu? Hah? Wasyahidin wa masyhud surat? Surat apa? Wasyahidin wa masyhud. Al-Buruj. Nah. Wala yanfa'u nafsuhu wala yantafi'u bihi ghairu, tidak bisa memberi manfaat pada dirinya dan kepada lainnya. Kita yang zen itu dilanjutkan di ayat 26-nya. Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabit. Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkan orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang ini sudah rajin, semangat taklim untuk menguatkan imannya, memupuk imannya di hatinya, kuat imannya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikokohkan. Jadi yang mengokohkan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yusabbitullahu. Allah yang mengokohkan. Siapa itu? Alladzina amanu. Bil qaulis sabit, dengan qaulus sabit. Nah, fil hayati dunya wa fil akhirah. Qaulus sabit di dunia ya la ilaha illallah. Di dunia ini. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau di akhirat, itu pertanyaan mungkar nakir. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Yahbaru ta'ala annahu yusabbitu ibadahu, Allah menerangkan di ayat ini bahwa Allah yang mengokohkan hambanya. Hamba siapa? Al-mu'minin, hamba Allah yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Alladzina qamu bima alaihim min imanil qalbittam. Orang-orang yang menegakkan atau melaksanakan apa yang wajib, apa yang Allah wajibkan kepada orang beriman, berupa apa? Imanul qalbi, keimanan hati. Dan nilai orang itu di hatinya. Dan hati ini perkara gaib, ya. Di hatinya. Alladzi fi sudur, yang di hati, yang di dada. Bukan secara zahir. Alladzi yastalzimu a'malul jawarih, kalau imannya bagus di hati, itu konsekuensinya akan berbuah kepada al-amalul jawarih, amalan anggota badan. Wa yathmiruha, dan berbuah.
Kapan anggota badan itu baik? Kalau hatinya baik. Maka kalau kondisi hati sudah seperti ini, hatinya bagus, bersih, iman, isinya rukun iman yang 6 tadi, yusabbithumullahu fil hayati dunya. Allah kokohkan dia di dalam kehidupan dunia, karena dia akan memilih di dunia itu orangnya mana yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu yang dia tempatkan dirinya. Yang tidak diridhai, dia tinggalkan dengan ucapan la ilaha. Tidak ada persembahan, ya. Illallah kecuali yang diridhai oleh Allah dan untuk Allah. Gitu kan? La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha itu peniadaan, penolakan semua yang tidak Allah ridhoi. Cuma itu penerapannya butuh ilmu. Apa saja yang diridhoi, apa saja yang tidak diridhoi. Berarti yang dibutuhkan apa? Apa namanya yang dibutuhkan? Supaya semua amalan kita ini menepati apa yang Allah ridhoi. Tidak terluput dari yang tidak Allah ridhoi. Yang dibutuhkan apa? Ilmul mufassal. Kalau kata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ilmul mufassal, ilmu yang merinci. Ilmu yang merinci. Maka dengan ilmu yang mufassal itu akan hilang sifat jeleknya manusia, yaitu jahulan. Jahul, bodoh, ya. Karena manusia itu kata Allah, innal insana zaluman jahula. Manusia itu zalum. Zalum itu wakai zalimnya. Sering banyak berbuat zalim. Zalim itu maknanya meletakkan sesuatu, mengamalkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Lawannya apa? Adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada yang diridhoi oleh Allah. Berarti untuk orang supaya bisa menjadi orang yang adil, itu dibutuhkan dua. Ilmu mufassal itu untuk menghapus tadi jahulan. Kemudian yang kedua amalun mufassal. Amalun mufassal, amalan yang merinci, itu akan menghilangkan zaluman. Zalum itu beramal sebagaimana yang diridhoi oleh Allah. Hilang nanti sifat jeleknya manusia tadi apa? Zaluman jahula. Dibutuhkan dua hal tadi apa? Ilmul mufassal, menutupi kejahilan tadi apa? Menghapus kejahilan dengan apa? Adil. Adlul mufassal. Ilmul mufassal wa adlul mufassal. Akan hilang dengan dua ini apa? Zaluman jahula. Mana nih? Maka Allah akan mengokohkan orang yang kuat imannya, belajar akidah, dikuatkan hatinya, dikuatkan imannya, oleh Allah akan dikuatkan dalam kehidupan dunia, dibimbing. Ucapannya dibimbing, diberi taufik, diberi hidayah. Perbuatannya, anggota badannya diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah kepada apa yang Allah ridhoi. Nah, dan ini merupakan buah, ya. Buah dari iman yang benar. Buah dari akidah yang kuat. Keimanan yang kuat itu akan membuahkan ini. Amalan anggota badan yang kuat, yang benar, yang diridhoi oleh Allah, sehingga oleh Allah dikokohkan. Yusabbitullah fil hayati dunya. Nah, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Setiap kebaikan pasti membuahkan kebaikan.
Tidak ada kebaikan membuahkan kejelekan, itu tidak ada. Sebagaimana tidak ada kejelekan itu membuahkan kebaikan. Inda wurudi syubuhat, ketika lewat yang namanya syubuhat. Nah, ketika lewat syubuhat, wes di depannya undangan kok banyak ini. Iya, undangan acara. Nah, itu akan hilang, gak ngefek, karena sudah ada hidayah di hatinya, dan oleh Allah dikokohkan bil hidayati ilal yakin. Yes, gak usah direken. Wakai nanti sama dimusuhi orang. Apa-apa sabar dimusuhi orang. Pokoknya kita jangan memusuhi orang, ya. Lek podo memusuhi kan podo-podo musuh-musuhan namanya. Mana yang baik? Enggak ada yang baik yang musuh-musuhan. Yang baik yang enggak memusuhi, ya. Sehingga kalau digoda orang, disakiti orang, dan dia bersabar. Dicela, kalau mau balas bolehnya itu imbang. Dasar kamu, atau kamu juga, itu sebatas itu. Kalau kamu tambahi, itu zalim namanya. Kan kalau orang diganggu itu 3 kemungkinannya. Yang pertama, orang zalim. Orang zalim itu kalau membalas lebih. Ya. Yang kedua, muktasid. Istinya muktasid itu orang yang tengah. Nah ini balasnya podo, enggak melebihi. Matamu. Nah, enggak boleh ditambahi mulutmu. Matamu dan mulutmu kan berarti dia zalim karena lebih mulut. Nah, tapi yang terbaik ini sifatnya muqarrabun. Sifatnya orang yang dekat kepada Allah. Al-afi, orang yang memaafkan. Bagaimana kalau disakiti orang? Memaafkan. Memaafkan. Tadi kalau dia sabar, enggak balas, apalagi memaafkan, itu sudah dapat separuh iman. Nah kalau kan iman separuh, kalau kamu buang, itu kan dibuang-buang berarti kalau kamu balas. Nah, balas boleh, tapi berarti kamu membuang separuh iman. Separuh lah banyak ya. Nah, apalagi sampai memaafkan. Belum lagi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadal 'abdu afwan illa zadallahu izzan." Apa artinya? Tidaklah seseorang itu menambah maaf pada seseorang, pada orang yang menyakiti, kecuali Allah akan menambah izan. Apa? Kemuliaan. Artinya ketika kita diganggu, digoda, itu sebenarnya peluang besar, satu, menambah separuh iman dengan sabar. Kedua, loncatan yang cepat untuk memperoleh apa? Izan, kemuliaan. Nah, tapi sifat orang, watak orang itu enggak mau disakiti. Siapa yang mau disakiti? Ngacung coba. Iya. Wa inda urudi syahwat, dan demikian juga ketika lewat dorongan syahwat. Nah, ini syahwat ini juga penyakit hati yang bisa merusak ilmu. Sudah tahu itu haram, tapi dia masih menerjangnya. Kenapa? Syahwat. Nah, nggak boleh itu, nggak pernah diajarkan Nabi. Eman berkatnya nanti. Itu apa? Syahwat namanya ya. Datang.
Bil iradatil jazimah, dengan iradah jazimah. Iradah jazimah itu tekad yang kokoh, tekad yang kuat. Jangan itu haram. Maksiat. Ala taqdimi ma yuhibbuhullahu ala hawan nafsi wa muradihi. Dia tetap bersikukuh memegangi apa yang dicintai oleh Allah daripada sekedar kepuasan hawa nafsu dan keinginan nafsunya. Itu di dunia. Oleh Allah dikokohkan sehingga orangnya tidak apa-apa walaupun sendirian tapi sabar. Kalau dibenci sak kampung, misalnya sak RT benci dia sendiri, ya apa itu kan tadi separuh iman ya, sama loncatan terbesar menuju kemuliaan yang Allah janjikan. Tapi tidak apa-apa ya, memang jenis manusia itu diyakini bahwa jenis manusia, tipe manusia yang bermacam-macam bentuknya, ada yang pinter ngomong, pinter ngilokno, ada yang pinter melerok, ya, ada yang pinter mendelik dan seterusnya. Itu ciptaan Allah semuanya. Ciptaan Allah semuanya, sehingga kalau itu ciptaan Allah, ngeluhnya kepada penciptanya. Dikeluhkan pada penciptanya. Bu ya jangan ke saya ya Allah, ini peleroan-peleroan, jangan ke saya. Loh, kata Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampaklah kerusakan di langit, di darat dan di laut karena tangan-tangan manusia. Itu ditafsirnya mengena ke tadi itu. Lu kok ke saya? Berarti pada diri saya ada sebab yang mengundang itu tadi. Mengundang artinya kok saya diilokno ini. Yang harus disadari berarti dosa-dosa saya. Untuk apa ini Allah datangkan ke saya ini? Agar kalian bertobat kepada Allah. Agar kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yarjuwanna abdun illa rabbah wa la yakhafanna abdun illa dzambah. Apa? La yarjuwanna abdun illa rabbah wa la yakhafanna abdun illa dzambah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Rabb-nya, dan tidaklah seorang hamba itu merasa takut kecuali kepada dosa-dosanya. Kalau itu kejelekan menimpa kita, harus disadari bahwa itu sebabnya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maunya Allah apa? Kok diarahkan ke kita agar kita itu apa? Kembali pada Allah. Itu di dunia. Berarti orang mukmin itu masya Allah mengagumkan, tidak ada kejelekannya ya. Enak bersyukur, nggak enak sabar. Wa fil akhirati, kalau di akhirat, indal maut, ketika mati. Bisabati ala dinil Islam, kokoh di atas Islam ketika matinya. Menghadapi serangan iblis. Karena iblis itu akan mati-matian ketika orang itu sekaratul maut untuk dipalingkan dari Islam. Wal khatimatul hasanah, dan Allah akan mengaruniakan yang namanya husnul khatimah. Siapa itu? Ahli la ilaha illallah. Wa fil qabri, demikian juga Allah akan mengokohkan di alam kubur. Inda su'alil malakaini, ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar Nakir. Lil jawabis sahih, agar dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar.
Idza qila lil mayyit, ketika ditanyai mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, hadahum, Allah memberi hidayah mereka. Nah, di sini ya diperhatikan, Allah akan memberi hidayah mereka lil jawabis sahih, untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah tidak bisa. Walaupun sudah didikte sama Pak Mudin tadi di atas. Ya fulan, kalau malaikat nanti tanya man rabbuka, jawab Rabbi Allah. Ya fulan, kalau malaikatnya tanya wa madinuka dinil Islam. Hatta mudinnya belum tentu ya. Bisa mudinnya belum tentu bisa. Kalau apa? Tidak diberi hidayah, tidak dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang Allah terangkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Wa yudillullahu dzalimin, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang zalim. Anis shawab, Allah menyesatkan dari yang benar fid dunya wal akhirah. Jadi orang zalim itu orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orangnya tidak adil. Maka Allah meluputkan dia dari yang benar di dunia. Ucapannya enggak karuan, perbuatannya enggak karuan. Demikian juga di akhirat. Wa ma dzalamahumullahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Walakinnahum dzalamu anfusahum. Tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Wa fi hadhil ayati dalalatun ala fitnatil qabri. Ayat ini menerangkan adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar nakir tadi. Wa adzabihi, dan azab kubur, wa naimihi, dan nikmat kubur, kama tawatarat bidzalikan nususu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mutawatir hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati wa sifatiha, tentang ujian kubur dan sifatnya. Wa naimil qabri wa adzabiha wa adzabihi, nikmat kubur dan azab kubur. Jadi ini pelajaran kita sore ini tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwa kalimat ini disebut kalimat thayyibah, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 tadi. Semoga menambah iman kita, mengokohkan iman kita, dan menjadi sebab kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah kepada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Sekaligus semoga Allah SWT menghindarkan dari kita semua dari semua perkara yang tidak Allah ridhai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.